Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Joni Allo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada hari ini, tanggal 1 April 2020, hari yang pertama di bulan April. Kita akan memasuki minggu-minggu persiapan untuk Jumat Agung dan Paskah pada beberapa waktu ke depan. Dan pada saat ini, tengah-tengah kondisi yang tidak begitu baik secara global, kita tetap terus mengarahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan sebagai sebuah sikap yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita perlu fokus kepada Tuhan yang menjadi Tuhan penguasa atas kehidupan kita. Saya percaya ketika kita ada dalam kondisi seperti itu, kita tidak akan perlu khawatir oleh karena Tuhan beserta kita. Apapun kondisi keadaan kita, mari kita memegang Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita berkonsentrasi kepada Tuhan saja, karena dialah pemilik hidup kita. Dialah yang menguasai dunia ini dan segala sesuatu. Dan oleh sebab itu kita perlu bertekun di dalam Tuhan. Nah, pagi ini saya ingin membahas satu tema berkaitan dengan bertekun di dalam Tuhan, di dalam iman. Saya ingin membahas di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Dengarkan baik-baik, simak, perhatikan baik-baik. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani 10, 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Hari-hari ini ibadah-ibadah gereja kemudian dialihkan secara live streaming atau secara online. Dan kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Kita bisa beribadah dalam tempat yang terbatas dalam keluarga kita. Tetapi disitulah esensi kita bersekutu seperti yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tapi saudara sekalian, tanpa sadar kita memang dipaksa untuk membangun sebuah persekutuan di rumah kita masing-masing. Di tempat di mana kita bisa memiliki ibadah, doa, penyembahan kepada Tuhan. Dan ini menjadi sebuah hal yang penting yang perlu kita bangun terus-menerus. Oleh karena situasi yang barangkali tidak memungkinkan kita berkumpul dalam jumlah yang banyak, tetapi kemudian kita bisa lakukan dalam jumlah yang kecil, mulai dari rumah kita masing-masing. Dan kita perlu giat melakukannya dan semakin kuat melakukannya, karena inilah masa-masa di mana kita perlu bertekun di dalam iman kita, di dalam percaya kita kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita selain daripada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhanlah yang bisa bisa kita jadikan pengharapan. Dan oleh sebab itu, kita bisa masuk ke dalam takhta hadirat Tuhan dengan tidak lagi takut. Sangat berbeda dengan zaman perjanjian lama. Zaman perjanjian lama hanya imam besar yang masuk ke dalam bait suci di ruang maha kudus. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Tetapi pada masa perjanjian baru dan masa sekarang ini, kita semua dengan penuh keberanian masuk ke tempat kudus Tuhan. Ayat yang ke-19 dari Ibrani pasal 10 ini berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus
kita sekarang penuh keberanian masuk dalam tempat kudus. Karena Ia, Tuhan, Yesus, telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi perantara terhadap kita ibadah di dalam dunia perjanjian lama memang terbatas hanya kepada imam. Tetapi dalam perjanjian baru kita memiliki Kristus yang menjadi tabir, yang menjadi perantara kita di dalam dirinya sendiri dengan mengorbankan dirinya sendiri. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru, Kristus sebagai domba Allah itu menjadi penghapus bagi dosa dunia, dosa segala isi dunia ini. Sehingga ketika orang percaya kepada Kristus, maka dia diselamatkan. Dengan penuh keberanian kita bisa datang kepada Kristus. Tidak ada lagi ketakutan yang mengekang kita, yang mengikat kita. Semua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Semua ada di dalam anugerah Tuhan. Kita bisa dengan bebas, dengan leluasa datang menyembah Tuhan. Dengan rasa puas, tanpa terbatas. Apalagi waktu-waktu sekarang ini kita sedang ada di rumah dalam social distancing atau physical distancing. Kita punya banyak waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan atas Indonesia, atas dunia, atas negara-negara lain yang kemudian mengalami kondisi yang secara global dialami oleh semua orang di dunia ini. Mari kita punya waktu dan pergunakan waktu itu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Jangan membuang-buang waktu kita, tapi dengan tekun kita datang kepada Tuhan. Menggunakan lutut kita, menggunakan lidah kita, mulut kita untuk menyembah dan berseru kepada Tuhan. Karena ini satu-satunya. Kita tahu bahwa virus corona belum ditemukan vaksin, belum ditemukan antivirusnya. Maka kita perlu berdoa minta hikmat Tuhan supaya kita dapat menjaga diri dengan baik. Lalu kita berdoa kepada para peneliti dalam dunia kesehatan, dalam dunia kedokteran yang meneliti obat-obat supaya dengan cepat bisa menemukan vaksin atau antivirus. Supaya tidak banyak korban yang berjatuhan, termasuk para dokter dan para perawat, karena mereka yang ada di garda terdepan menangani orang-orang yang terinfeksi, yang tertular virus corona ini. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu berdoa. Apa yang bisa kita lakukan? Kita memberi semangat, dukungan secara positif. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menghina, jangan saling menjelekan, tapi kita harus membangun satu sama lain, bergandeng tangan untuk berperang, mengalahkan teror secara global ini. Dan kita akan menang karena hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tentunya melalui doa dan dengan tekun dalam ibadah kita, secara personal, secara dalam keluarga. Kita datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap seruan anak-anak Tuhan, setiap seruan dengan hati yang tulus yang datang kepada Tuhan, meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta pimpinan Tuhan, sehingga kita boleh dalam damai sejahtera Tuhan bisa menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan mengisinya dalam hal mempermuliakan Tuhan saja. Ini hal yang penting bagi kita saudara-saudara. Mari kita lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pakai dan gunakan waktu yang ada supaya kita dapat memuliakan Tuhan melalui waktu persekutuan kita dengan Tuhan. Dan harus semakin giat kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali seperti dalam ayat yang ke-25 ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, menjelang masa-masa akhir. Kita didapati sempurna dalam iman, kita didapati bertekun dalam iman, dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junior menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.